Mari kita berdoa bersama buat anak-anak kita yang saat ini sedang sakit keras dimanapun mereka berada. Kita pasti tidak mau kalau anak-anak kita sakit keras. Jangan sampai terjadi hal yang mengkhawatirkan kita sebagai orang tua. Mari kita bersama Santa Kunigunde ya. Santa Kunigunde sebagai pelindung anak yang sakit keras atau sekarat yang tidak ada harapannya lagi sekalipun. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar Santa Kunigunde menyampaikan doa kita sehingga anak kita kembali bersama kita. Siapakah Santa Kunigunde itu, Bapak Ibu? Santa Kunigunde itu ia adalah orang yang sangat rajin untuk mengikuti pelajaran agama Katolik ya. Ia sangat rajin dan ia bercita-cita menjadi seorang biarawati ya. Biarawati. Jadi ia berjanji untuk tetap hidup suci seumur hidupnya. Ia tidak mau tubuhnya dinodai oleh hal-hal duniawi yang berlawanan jenis tentunya. Orang tuanya mendesak ya, orang tuanya Santa Kunigunde ini mendesak agar Kunigunde harus menikah dengan Hendrik seorang raja ya. Demi kepentingan politis di tahun 1999. Waduh, membuat Santa Kunigunde ini berpikir banyak kali ya, bukan hanya 2 kali. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi padahal cita-citanya ingin sekali menjadi biarawati atau suster ya hidupnya. Tapi Santa Kunigunde meminta persyaratan kepada Hendrik ya. Persyaratannya apa? Persyaratannya begini, berat sekali ya. Boleh menikah tapi ia harus tetap hidup suci dan perawan seperti kaul kemurnian yang telah ia ucapkan di hadapan Tuhan. Hendrik tenang-tenang saja ya waktu itu. Hendrik tenang-tenang saja dan Hendrik juga adalah seorang raja yang saleh. Ya, seorang raja yang suci. Ia dibesarkan di biara Benediktin yang hidupnya kudus sesuai dengan kaul anggota Ordo ketiga Benediktin. Jadi mereka memang menikah. Ya, terjadilah pernikahan itu. Mereka memang menikah namun hidup selibat sampai akhir hayat atau pernikahan suci ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu yang meriah. Kurang keras ya tepuk tangannya. Nah, gitu. Itu baru janji Bapak Ibu ya. Mereka tetap suci karena Hendrik orang suci, orang baik, orang saleh. Jadi tidak ada hal-hal duniawi yang menggoda mereka karena pernikahan waktu itu didesak oleh persyaratan politik ya. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah menikah, kabar burung mulai mengatakan bahwa Santa Kunigunde tidak lagi perawan dan tidak suci lagi. Waduh. Membuat suasana hati Santa Kunigunde sedih. Dan ia memohon pertolongan dari Tuhan untuk membuktikan kesuciannya waktu itu. Ia mengumpulkan rakyatnya dan membuat perapian dengan potongan lempengan besi yang sedang panas dan sangat membara ya, yang sedang panas membara merah ya, kelihatan potongan-potongan besi itu disejajarkan, ditaruh berjajar-jajar ya, panjang lagi. Waktu itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu itu lalu Santa Kunigunde langsung berjalan di atas lempengan besi yang sedang panas dan membara. Lalu Santa Kunigunde berjalan Bapak Ibu. Tanpa alas kaki ya, tidak memakai alas kaki apa-apa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaki Santa Kunigunde tidak terluka sedikit pun. Tidak terluka sedikit pun. Luar biasa ya. Berarti pertanda apa Bapak Ibu? Ada yang tahu, ada yang paham. Berarti pertanda waktu itu Santa Kunigunde tetap suci dan tetap perawan ya. Dan itu ritual ini biasanya dilakukan di abad pertengahan untuk membuktikan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Kalau bersalah kakinya melepuh terbakar ya. Dan langsung dagingnya masak di saat itu, daging kaki maksudnya. Tetapi kalau tidak bersalah orangnya tidak merasa sakit dan luka sedikit pun tergores apalagi. Setelah Raja Hendrik meninggal pada tahun 1024 Bapak Ibu.
Raja Hendrik itu meninggal pada tahun 1024. Santa Kunigunde langsung jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi karena harta mereka sudah habis, sudah diserahkan oleh suaminya ya. Si Hendrik sudah menyerahkan semua kepada gereja dan orang miskin. Dan Santa Kunigunde memilih untuk bergabung di biara itu tahun 1025 ya. Tahun 1025 karena Raja Hendrik meninggal 1024. Menjadi biarawati selama 15 tahun. 15 tahun ya lumayanlah sisa hidupnya, dan ia sangat tegas dalam kedisiplinan dan berdoa. Ia sangat tegas, luar biasa di dalam biara itu, memang betul-betul seorang pemimpin. Bahkan dia menempeleng keponakannya sendiri yang Abbas di situ ya, yang ketua di biara itu, karena waktu berdoa dia masih main-main. Ya, langsung ditempeleng, bahkan bekasnya itu sampai tidak bisa diobatin sampai meninggal. Bekasnya itu, bekas luka di pipi, di kening ya. Luar biasa, itu sejarah singkat ya. Untuk selebihnya Bapak Ibu silakan lihat di riwayat Kudus Orang Katolik atau E-Katolik, atau beli buku ya. Beli buku-buku di Nusa Indah, di toko Gloria, dimanapun. Untuk toko-toko Katolik itu ada menjual buku tentang Santo dan Santa ya, riwayatnya. Dan ia tutup usia di tahun 1040 ya. Di tahun 1040 ia tutup usia dan dimakamkan berdampingan dengan suaminya, yaitu Santo Hendrik II ya. Santo Hendrik II. Seperti biasa Bapak Ibu, teman-temanku yang baik hati ya, yang ada tulis like ya, yang ada tulis like langsung di like ya, wis. Yang ada tulis subscribe langsung di subscribe, dan ada lonceng ya sebelah kanan, ada loncengnya itu. Langsung Bapak Ibu yang baik hati dengan ketulusan hatinya, silakan langsung ditekan yang paling atas loncengnya itu, agar semua video dari saya kalau beranggapan ini agak penting berarti boleh masuk secara otomatis, dan subscribe itu gratis ya Bapak Ibu, gratis. Jadi mari seperti biasa Bapak Ibu, kita bersama Santa Kunigunde, kita memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar sakit penyakit pada anak-anak yang diderita saat ini, yang sedang ya koma, atau yang sedang tidak bisa bangun, atau tidak mau makan, atau memang ya tidak bisa lagi apa-apa, namun dengan pertolongan Tuhan melalui doa-doa kita bersama Santa Kunigunde agar segera sembuh dan pulih kembali. Dan doa ini bukan doa wajib, dan doa ini bukan doa yang ditulis, yang disusun, bukan. Ini doa spontan saya. Ini hanya sebagai contoh saja. Apabila Bapak Ibu ingin berdoa, silakan berdoa dengan kata-kata sendiri. Berdoa dengan kata-kata sendiri. Yang paling penting di sini adalah memohon kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita bisa mengenal tentang Santa pelindung anak-anak yang sakit keras, yaitu Santa Kunigunde. Itu saja yang mau saya sampaikan ya. Mari kita benar-benar mengundang Tuhan kita saat ini agar hadir di hadapan kita, hadir di dalam diri anak-anak yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santa Kunigunde, pelindung bagi anak-anak yang sakit keras. Lihatlah anak ini yang sedang mengalami sakit keras, dan kami bingung dalam penanganannya. Mohonkanlah pada Tuhan Yesus agar datang dan letakkan tangannya atas anak ini, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kami percaya mujizat kesembuhan akan terjadi pada semua anak-anak yang sedang sakit keras saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ya Santa Kunigunde yang suci murni, ajarilah kami tentang kesetiaan,
kedisiplinan, keteladanan hidup, dan doa. Doakanlah kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.